Tuntutan 17+8 dari rangkaian unjuk rasa yang terjadi di Jakarta sejak akhir Agustus perlahan-lahan mulai mendapatkan jawaban. Perwakilan warga dan mahasiswa pun diundang ke istana untuk berdialog dengan pemerintah. Demo awal yaitu pada tanggal 25 Agustus di mana para peserta demo menyuarakan kekecewaannya terhadap anggota DPR RI yang menaikkan tunjangan. Ketegangan pun sempat terjadi pada demo di depan gedung DPR RI ini. Kemudian pada tanggal 28 Agustus, aksi unjuk rasa kembali digelar. Tuntutannya kali ini adalah kebijakan ketenagakerjaan mulai dari outsourcing dan meminta kenaikan upah minimum buruh. Dari rangkaian aksi yang terjadi di Indonesia, terangkumlah tuntutan warga yaitu 17+8. Di mana 17 tuntutan harus dipenuhi paling lambat tanggal 5 September dan 8 tuntutan lainnya harus diwujudkan maksimal jangka waktu 1 tahun ke depan. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan pertama mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dialog bertujuan menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Pak Bambang, Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah serius mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog bersama dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik
yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Dan pemirsa, berikut keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI menjawab tuntutan 17+8. DPR sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif, biaya tunjangan transportasi. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Pimpinan DPR RI meminta Badan Kehormatan DPR RI berkoordinasi dengan Mahkamah Parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memutuskan tidak lagi memberikan tunjangan perumahan bagi para anggotanya. Dan berikut pendapatan anggota DPR RI sebelum dan setelah tunjangannya dipangkas. Pendapatan anggota DPR RI dalam sebulan sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR RI mendapat gaji pokok 4,2 juta rupiah. Sementara itu, untuk tunjangan melekat sebelum dan setelah dipangkas, anggota DPR RI ini tetap mendapatkan Rp420.000 untuk istri atau suami, Rp168.000 untuk anak, dan Rp2 juta uang sidang per paket. Kemudian untuk sebelum dan setelah dipangkas, tunjangan jabatan anggota DPR RI tetap mendapat Rp9,7 juta dan beras per jiwa Rp30.090. Sementara itu sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat PPh pasal 21 Rp2.699.813. Kini setelah dipangkas ditiadakan. Kemudian untuk tunjangan konstitusional, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapat tunjangan kehormatan Rp5.580.000. Setelah dipangkas meningkat menjadi Rp7.187.000. Tunjangan komunikasi sebelum dipangkas mendapat Rp15.554.000 dan setelah dipangkas tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat meningkat menjadi Rp20.033.000. Lalu untuk tunjangan peningkatan fungsi sebelum dipangkas Rp3.750.000 dan setelah dipangkas tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran menjadi Rp4.830.000. Selanjutnya, sebelum dipangkas, anggota DPR RI mendapatkan tunjangan listrik dan telepon Rp7.700.000. Asisten anggota Rp2.250.000 dan tunjangan rumah Rp50 juta. Setelah dipangkas ketika tunjangan tersebut ditiadakan. Selanjutnya, sebelum dipangkas tidak ada honorarium fungsi dewan yang meliput legislasi, pengawasan, dan anggaran. Setelah dipangkas terdapat honorarium fungsi dewan yang meliputi legislasi Rp8.461.000, pengawasan Rp8.461.000 dan anggaran Rp8.461.000. Dari data tersebut,
Total sebelum dipangkas per bulan, anggota DPR RI mendapat Rp104.051.903 dan setelah dipangkas total bruto yang didapat anggota DPR RI Rp74.210.680 dipotong pajak PPh 15% dari tunjangan konstitusional sebesar Rp8.614.950 sehingga take home pay mencapai Rp65.595.730. Sementara itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI kembali mengevaluasi seluruh tunjangan anggota Dewan menyusul masih tingginya gaji yang diterima oleh anggota Dewan. Jenis tunjangan lain yang diterima oleh anggota DPR masih terlihat cukup tinggi. Jumlah total take home pay per bulan sampai 65 juta itu masih cukup fantastis, ya. Apalagi kita lihat item tunjangan yang diterima itu nampak ada tumpang tindih, misalnya terkait tunjangan kehormatan anggota DPR. Pada saat yang sama ada juga tunjangan jabatan DPR, kan? Itu dua hal yang nampaknya sama saja tapi diberikan dalam bentuk dua tunjangan yang berbeda. Kemudian ada juga tunjangan komunikasi intensif. Selama ini tunjangan itu sudah cukup tinggi dengan 20 juta per bulan, ya. Tapi apakah anggota DPR itu menjadi semakin dekat dengan rakyatnya? Kan tidak. Jadi tidak ada gunanya itu komunikasi intensif itu. Atau minimal kalau masih diperlukan jumlahnya tidak sampai 20 juta per bulan itu. Jadi bagi saya sebagai respon awal evaluasi dan juga keputusan mengevaluasi beberapa nominal tunjangan dan juga jenis tunjangan yang diterima anggota DPR kita apresiasi. Tapi pada saat yang sama kita menuntut DPR agar secara mendalam meneliti lagi jumlah atau variasi tunjangan yang mereka terima dan juga besaran tunjangan per item